Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih berjumpa di Pak Sidik di video kali ini untuk belajar Al-Islam bersama. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Agar semua kita belajarnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang kita terima ilmu yang kita pelajari bisa diterima pada saat ini. Nah anak-anak, di video sebelumnya pasti sudah menjelaskan tentang apa yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Pada bab pertama kita akan belajar tentang Al-Quran. Nah di dalam Al-Quran ini tentunya ada beberapa surat yang akan kita pelajari. Tapi sebelum kita masuk ke surat, Pak Sidik akan mengajarkan tentang hukum bacaan tajwid, terlebih hukum bacaan nun mati atau tanwin, agar kalian ketika nantinya membaca Al-Quran faham tentang hukumnya dan kalian bisa menemukan hukum nun mati atau tanwin tersebut. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hukum nun mati itu, kita akan pelajarinya setelah ini. Tapi sebelumnya Pak Sidik akan membacakan terlebih dahulu salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kita sekarang ini belajar Al-Quran, dan semoga kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu marilah kita sekarang belajar hukum bacaan nun mati. Nah, hukum nun mati atau tanwin ada berapa? Hukum nun mati atau tanwin yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama ada izhar, yang kedua ikhfa, yang ketiga idgham. Idgham nanti kita bagi 2, idgham biguna dan bila gunnah. Yang keempat adalah iklab. Nun mati atau tanwin itu nun yang berharokat sukun. Ya anak-anak, ini nunnya huruf nah. Kemudian tanwin itu adalah harokat yang bunyinya an, in, dan un. Oke, kita mulai bahas satu-satu. Kuncinya adalah di sini anak-anak. Ketika kalian menemukan nun mati atau tanwin dan yang berbunyi an, in, dan un, maka itu pasti adalah hukum nun mati atau tanwin. Karena semuanya ada hukumnya ketika bertemu dengan nun mati atau tanwin, apapun itu hurufnya. Oke, kita masuk yang pertama adalah izhar. Izhar artinya adalah terang atau jelas. Artinya nanti ketika hukum izhar ini adalah bacanya jelas. Nah, apa aja huruf izhar itu? Ada 6 anak-anak. Yang pertama ada alif atau hamzah yang bunyinya a. Yang kedua ha, kha, ain, ghain, dan ha. Itu ke-6 huruf izhar. Kalau secara istilah apa itu izhar? Izhar artinya nun mati atau tanwin. Ini nun mati atau tanwin yang berbunyi an, in, un bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka nun mati atau tanwin dibaca jelas, ya, dibaca jelas. Ini contohnya anak-anak. Di sini Pak Sidik memberikan contoh nun mati. Nah ini, biar kalian paham juga. Nun mati ini, nun matinya ketemu dengan huruf alif. Ini huruf alifnya. Jadi di sini hukum nun matinya, ya. Nun mati ketemu dengan huruf alif, maka dibaca jelas. Seperti ini anak-anak jelasnya. Fa'amma man atau. Nah, di sini ada harokatnya sukun, ya. Harokat sukun. Nun matinya harokat sukun bertemu dengan huruf alif. Nih alifnya, maka dibacanya adalah jelas. Fa'amman atau. Nah itu dibaca jelas. Oke, selanjutnya yang kedua adalah ikhfa. Ikhfa artinya dengung atau samar-samar. Ini artinya ikhfa, dengung atau samar-samar. Artinya apa? Ikhfa adalah artinya nun mati atau tanwin. Ini ya anak-anak, ini nun mati, ini an, in, dan un. Itu tanwin itu ada an,
in, dan un bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka nun mati atau tanwin dibaca dengung. Tanwin itu adalah harokat, tanda baca. Nah, ada apa aja hurufnya? Ada banyak. Kalau huruf ikhfa ini ada ta, sa, jim, ha, ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, kof, kaf. Nah, ini adalah huruf ikhfa. Cara membacanya adalah dengung. Ingat ya anak-anak, dengung, dengan cara membaca dengung. Contohnya adalah ini. Di sini ada huruf nun mati bertemu dengan huruf zain, maka bacanya adalah didengungkan. Gimana dengungnya itu, atau samar-samar ya anak-anak. Jadi nunnya ini kayak dibaca huruf a seperti ini, mangzakaha. Nah, itu kan nggak jelas. Kalau jelas kan dibaca man. Tapi karena ini adalah huruf ikhfa atau dengung atau samar-samar, maka dibacanya dengan dengung. Nah, dengung ini intinya adalah ditahan sekitar 2 atau 3 harokat. Mangzakaha, masih ulangi, mangzakaha, 2 atau 3 harokat ya. Ditahan, dengung, didengungkan, jadi tidak jelas tapi harus didengungkan. Mangzakaha, kalau dengung bukan dibaca man tapi mangzakaha. Nah, seperti itu ya anak-anak, apa namanya, untuk bacaan ikhfa. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu. Nah, yang apa namanya, ketiga adalah kita belajar tentang iklab. Iklab secara bahasa itu artinya membalik atau menukar. Nah, kenapa bisa dibalik atau ditukar? Karena iklab itu artinya nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin, ini nun mati, an, in, un bertemu dengan huruf iklab. Nah, bertemu dengan huruf iklab. Apa huruf iklab itu? Ba. Ingat anak-anak, huruf iklab itu cuma satu, ba, ini ya, ba. Maka nun mati atau tanwin dibaca dengan huruf mim atau ditukar dengan huruf mim. Dibalik karena ditukar dengan huruf mim. Ini contohnya. Ingat, di sini ada tanwin, artinya domah tanwin. Ini harokatnya, ini domah tanwin bertemu dengan huruf ba. Ini ya. Jadi bertemu dengan huruf ba. Bacanya seperti apa anak-anak? Seperti ini bacanya. Hilum bihada, itu hilum bihada, ini bacanya di sini. Jadi bukan hilun. Nah, harusnya kan hilun, karena ini iklab maka dibaca hilum bihada. Itu ya anak-anak, bacanya hilum bihada. Di sini di dalam Al-Qur'an, perhatikan, di sini biasanya ada tandanya. Tandanya itu seperti ini. Ada huruf mim kecil. Nah, mim kecil di atas huruf ba, artinya itu adalah iklab, ditukar. Maka nun mati atau tanwinnya ini ditukar dengan huruf mim. Bacanya jadi hilum bihada, menukar. Ulangi Pak, ulangi. Hilum bihada. Nah, seperti itu. Paham anak-anak? Oke. Selanjutnya, yang terakhir adalah idgham. Nah, idgham itu kan dibagi menjadi 2 ya anak-anak. Idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah. Kita yang pertama akan belajar dulu tentang idgham bi gunnah. Nah, apa itu artinya idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah artinya adalah masuk dengan dengung ya. Masuk dengan dengung, didengungkan. Artinya kalau didengungkan itu ditahan 2 atau 3 harokat. Bagaimana caranya? Nah, iklab ini, maaf, ini sebenarnya harusnya idgham bi gunnah ya anak-anak. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, maka nun mati atau tanwin dibaca masuk ke huruf idgham bi gunnah dengan dengung. Ini contohnya.
contohnya adalah huruf sin, ya. Huruf sin ini berharokat tanwin, kasroh tanwin, bunyinya sin bertemu dengan huruf waw. Jadi bacanya wa nafsiu, didengungkan, ditahan. Wa nafsiu wa ma sawwaha, masuk, bukan baca sin tapi masuk ke sini. Jadi kayak di sini kayak ada tasdidna, ya, kayak ada tasdid. Nah, dibaca wa nafsiu wa ma sawwaha. Nah, ini di sini ada huruf sin bertemu dengan huruf waw. Karena apa? Karena waw termasuk huruf idgham biguna, ya. Di sini harusnya idgham biguna. Ini harusnya di sini. Oke, mohon maaf tadi copy paste-nya agak salah. Artinya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham biguna, ini hurufnya. Nah, karena di sini adalah huruf waw, maka ini bacanya wa nafsi wa ma sawwaha, wa nafsi wa ma sawwaha, dengung, ditahan. Wa nafsi wa ma sawwaha, masuk, ya. Jadi sinnya itu enggak dibaca sin tapi masuk ke waw. Wa nafsi wa ma sawwaha. Paham? Ulangi pasti. Wa nafsi wa ma sawwaha. Di sini paham? Oke. Wa nafs, sini anak-anak. Wa nafsi wa ma sawwaha. Oke, lanjut. Terakhir. Idgham bila guna. Mohon maaf, ini juga salah artinya. Nah, pasti hapus dulu. Idgham bila guna. Artinya apa? Idgham bila guna artinya adalah masuk tanpa dengung. Artinya kalau tanpa dengung berarti nanti nggak usah ditahan. Nah, ini harusnya di sini. Artinya apa? Idgham bila guna artinya nun mati, nah, atau tanwin an, in, un ini bertemu dengan huruf idgham bila guna. Nah, huruf idgham bila guna maka dibaca, masuk ke idgham dibaca tanpa dengung, ya. Hukum idgham bila guna ini ada apa aja? Ada dua, ro dan juga la, ya. Ro dan juga la. Oke, di sini ada contohnya, ada huruf lam berharokat fathah tain bertemu dengan huruf lam, ya. Dibaca, maaf bukan yang di sini tapi di sini. Ini ada di sini. Ya, maka cara bacanya seperti apa? Perhatian pasti ya. Malal lubadah, tanpa dengung, tanpa ditahan, ya. Malal lubadan, dan ada tasdidnya biasanya. Malal, bukan malan, bukan malan, tapi jadinya malal. Oke, paham di sini? Dimasukkan tanpa dengung. Malal lubada. Ulangi. Malal lubada. Oke, paham sampai sini? Malal lubada. Oke, pasti ulangi lagi. Malal lubada itu. Oke, terima kasih. Itu anak-anak, pelajaran kita pada video kali ini tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Jika kalian kurang paham, nanti bisa diulangi videonya. Dan juga jika kalian masih belum paham, coba silahkan ditanyakan melalui kolom komentar, atau kritik dan saran juga melalui kolom komentar. Itu saja dari Pak Sidik. Mohon kritik dan sarannya agar ke depan pelajarannya bisa lebih baik lagi. Kurang lebihnya Pak Sidik mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.